Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi seperti biasa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pemateri kita, Ustaz Syarul Fatwa Elfi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Insyaallah kita akan memasuki materi di hadis ke-278. Di sesi pertama insyaallah nanti Ustaz akan memaparkan materi. Kemudian di sesi kedua kami mengundang atau mengajak Anda untuk berpartisipasi, berinteraksi langsung dengan Ustaz. Bisa menghubungi di nomor telepon 0811907912 atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0811900913. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir dalam majelis ini, majelis ilmu. Semoga apa yang kita dapat dari majelis ilmu yang kita ikuti, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan penerangan, kemudahan dalam menjalani kehidupan dunia ini karena kita memiliki ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan menerangi seseorang. Ilmu yang bermanfaat akan memberikan hidayah, petunjuk bagi seseorang ketika dia berjalan di dunia ini, ketika dia menjalani kehidupan beragamanya. Maka bukan termasuk ilmu yang bermanfaat kalau ilmu yang kita pelajari tidak mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah, atau bahkan membuat kita menolak kebenaran. Karena itulah bersyukur kaum muslimin ketika kita bisa belajar, kemudian kita mengamalkan ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau SAW. Hadis yang akan kita kaji di kesempatan pagi hari ini adalah hadis nomor 278 yang berhubungan dengan tema memenuhi hajat kebutuhan saudara kita seorang muslim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibnu Abi al-Aswad qala haddatsana Abdul Malik bin Amrin qala haddatsana Sahamah bin Abdurrahman bin al-Asam qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahima wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah wa anjaza lahu in kana indah wa uqimatis salah wa ja'ahu a'rabiyyun fa akhadha bi thawbihi
faqala innama baqiya min hajati yasiratun wa akhafu ansaha faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi thumma akbala fasalla. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, adalah Nabi SAW orang yang paling penyayang dan pengasih. Tidak ada seorang pun yang datang kepada beliau kecuali beliau menjanjikannya. Maksudnya tidak ada yang datang seorang pun kepada beliau yaitu meminta sesuatu, kecuali Nabi menjanjikannya wa anjazalah, dan memenuhi janjinya. In kana ingdahu, kalau memang beliau punya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Suatu ketika salat sudah ditegakkan, sudah qomat, datanglah seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang menarik bajunya sambil berkata, sungguhnya masih ada kebutuhanku tersisa sedikit. Aku masih punya sedikit kebutuhan hajat yang belum terpenuhi. Dan aku khawatir lupa. Jadi beliau, Arab Badui ini menarik baju Nabi sambil bilang, masih ada satu kebutuhanku yang belum terpenuhi dan aku khawatir nanti aku lupa, maka aku sampaikan sekarang. Nabi pun akhirnya berdiri, berjalan bersamanya sampai dia selesai memenuhi kebutuhannya. Kemudian baru beliau kembali dan mengimami manusia sholat berjamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dan hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Menceritakan kepada kita bagaimana salah satu sifat Nabi SAW adalah penyayang kepada umatnya. Tidak ada seorang pun yang datang meminta hajat kebutuhan kepada beliau kecuali beliau menjanjikan dan memenuhi janjinya. Kalau memang Rasul punya dan jika memang Rasulullah SAW itu mampu memenuhi permintaannya. Padahal kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan Allah bagaimana kehidupan dunianya Nabi SAW. Beliau kehidupan yang sangat sederhana. Ya, bahkan kata istrinya Aisyah, 3 bulan kami pernah tidak menyalakan api. Artinya tidak memasak. Kami hanya makan air putih dan kurma. Dalam kesempatan yang lain, Umar bin Khattab pernah masuk menemui Rasul di rumahnya. Dan Rasulullah itu masih kelihatan bekas dari tikar ya, di pipi. Orang kalau tidur di atas tikar yang ada serat-seratnya itu kan akan menimbulkan bekas. Nah, tikar Nabi pun ya lusuh, jelek, sehingga ketika Nabi tidur di atasnya meninggalkan bekas di pipinya yang mulia. Umar radhiyallahu anhu menangis melihat keadaan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Romawi, Persia, mereka semua hidup dalam bergelimang harta dunia, sementara engkau tidur di atas tikar yang lusuh yang meninggalkan bekas di wajah. Melihat sahabat Umar bin Khattab menangis melihat nabinya, pimpinannya, kehidupannya seperti itu, Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian beliau mengatakan, amma tarda ya Umar, lahum dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridho mereka Romawi, Persia mendapatkan dunia, tapi kita akan mendapatkan akhirat. Allahu Akbar. Bagaimana kehidupan Rasul SAW yang sederhana seperti itu, tapi beliau ketika diminta oleh siapapun, wa'adahu, beliau janjikan. Wa anjazalahu in kana indah, dan beliau penuhi janji itu in kana lahu indah, kalau memang Rasulullah SAW itu punya. Karena itulah kaum muslimin betapa dermawannya Nabi kita yang mulia SAW. Beliau tidak memikirkan kondisi dirinya, tapi yang beliau pikirkan adalah umatnya. Alangkah duhai bagusnya pemimpin seperti ini kalau dia memperhatikan ya rakyat daripada memperhatikan dirinya sendiri, daripada memperkaya dirinya sendiri. Rasulullah memikirkan rakyatnya. Ya, beliau penuhi permintaan orang-orang yang minta kepadanya kalau memang Rasulullah mampu dan punya untuk itu. Kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik, wa uqimatis shalah, satu ketika salat sudah ditegakkan.
Artinya sudah dikumandangkan iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Tiba-tiba ja'ahu a'rabiyyun fa akhadha bi thawbih. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui menarik bajunya. Ya. Orang Arab Badui adalah yang tinggal di pedalaman, kampung Arab. Terkadang orang-orang Arab Badui ini memiliki sikap-sikap yang tidak seperti manusia umumnya. Ya, kita dengar dalam hadis riwayat yang lain, kalau orang Arab Badui, ya, suatu ketika ada orang Arab Badui datang, tiba-tiba kencing di pojok masjid. Ya. Ini kan bukan pada umumnya. Orang kalau melihat masjid, dia tidak akan berpikir kencing di sana, dia akan mencari tempat toilet. Tapi Arab Badui ini masuk masjid langsung kencing. Artinya sikap-sikap mereka memang memiliki kelebihan-kelebihan. Ya, ini pun terjadi sampai zaman sekarang. Saya masih teringat kisah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengimami di Jami' Kabir, ya, di Unaizah, mengimami sholat, dan ketika baca surat ada yang salah. Begitu selesai sholat, ya, namanya imam baca surat kan wajar, ya, kalau lupa sedikit hafalannya salah. Begitu selesai sholat, Arab Badui langsung bangun dan bilang kepada Syekh Utsaimin, engkau tidak pantas jadi imam. Ya, engkau tidak pantas jadi imam. Ini menunjukkan bagaimana sikap-sikap Arab Badui memang memiliki sifat yang tidak seperti umumnya manusia. Dalam kesempatan yang lain, ketika Syekh Utsaimin ditanya oleh Arab Badui, saya punya anak baru lahir dan saya ingin namai Suwaitarah atau apa, ya, yang namanya bukan nama Islam. Kemudian Syekh mengatakan, namailah dia Abdurrahman atau Abdullah. Kata Arab Badui ini apa? Saya tidak minta pendapatmu. Yang saya tanya, gimana kalau saya namai anak saya pakai nama ini? Ya, boleh nggak gitu? Jadi saya nggak minta pendapatmu. Saya mau namain anak saya pakai nama ini, boleh nggak? Jawab itu. Jangan pendapatmu, namailah Abdullah atau Abdurrahman. Nah, ini sikap-sikap Arab Badui. Nah, dalam hadis ini Arab Badui tiba-tiba menarik baju Nabi SAW. Kemudian beliau bilang, innama baqiya min hajati yasiratun wa akhafu an ansaha. Masih ada hajatku yang belum terpenuhi dan saya khawatir nanti aku lupa. Dalam kondisi sudah ditegakkan sholat, sudah qomat, Nabi bajunya ditarik, kemudian dibilangin, saya masih ada kebutuhan lagi yang sedikit saja dan saya khawatir lupa. Maka Nabi pun akhirnya berjalan bersama orang ini, tidak melanjutkan salat, padahal udah qomat. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajati. Nabi berjalan bersamanya sampai dia selesai dari hajat kebutuhannya. Ketika sudah selesai, Nabi memenuhi kebutuhannya, summa aqbala fasalla. Kemudian Rasul kembali dan salat mengimami manusia. Allahu Akbar. Betapa agungnya kondisi sifat Rasulullah SAW, sifat yang mulia. Beliau penuhi kebutuhan saudaranya muslim, ya, siapapun dia, walaupun Rasul seorang pemimpin, walaupun bajunya ditarik, ya. Kemudian saat-saat kondisi akan sholat, tapi Rasul tetap melayani kebutuhan permintaan saudaranya. Hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama, anjuran untuk bersikap lembut kepada orang yang jahil. Orang Arab Badui, ya, memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki pada umumnya manusia. Mereka biasanya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka Nabi bersikap lembut kepadanya. Coba dibayangin, ada pemimpin mau jadi imam sholat, ditarik bajunya. Saya masih ada kebutuhan. Kemudian beliau menunda sholatnya dan memenuhi kebutuhan orang ini. Bagaimanalah kiranya kalau itu terjadi pada kita? Minimal sikap terbaik yang kita katakan apa kalau kondisinya seperti itu? Nanti ya, habis sholat. Gitu kan? Itu sikap udah paling lembut. Jika ada orang menarik baju kita, kita udah siap nih mau sholat. Nanti ya habis sholat, sholat dulu. Paling itu sikap terbaik yang kita akan munculkan. Ya. Berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah langsung menunda sholatnya demi memenuhi kebutuhannya. Menunjukkan pada kita bagaimana lemah lembutnya Nabi SAW kepada
seorang muslim, terutama yang jahil, ya, yang mereka tidak paham bahwa ketika sholat sudah diqomati itu harus segera takbiratul ihram, ya. Tapi Rasul bersikap lembut. Rasul tidak memarahi dia, apalagi sambil narik-narik baju. Ya, kalau kita ditarik bajunya udah minta narik baju lagi, kan begitu ya. Kita akan emosi. Kalau minta tuh baik-baik, ya. Jangan sambil narik baju, ya. Ini kalau narik baju biasanya apa? Ngajakin berantem. Nah, tapi Nabi enggak. Nabi lembut saja, bajunya ditarik biasa, karena yang melakukan ini adalah orang jahil Arab Badui. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tidak marah dari perbuatan orang yang jahil. Masya Allah, bagaimana mulianya akhlak Nabi kita, yang beliau tidak marah dari perbuatan orang jahil. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dengan akhlaknya yang lembut ini, wajar dan pantaslah dakwah beliau Rasulullah SAW diterima. Dakwah beliau didengar oleh masyarakat Makkah. Karena memang kemuliaan dan keluhuran akhlak Rasul SAW yang kita sangat sulit untuk menerima. Kita sangat sulit untuk meniru beliau karena memang keagungan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menunda, memisah antara qomat dengan takbiratul ihram apabila ada hajat. Ya, apabila ada hajat. Artinya dalam hadis ini Nabi ketika sudah diqomati ditarik bajunya. Bahwa saya masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka Nabi pun memenuhi kebutuhannya, berjalan bersama dia. Ini antara qomat dengan takbiratul ihram berarti ada jeda, ada pemisah, dan itu boleh kalau memang ada hajat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Anas juga pernah mengatakan, uqimatis salatu wa rajulun yunaji Rasulullah SAW. Famazala yunaji hatta nama ashabuhu. Thumma qama fa shalla wa kana dzalika fi salatil isya kama fi riwayatin li Muslimin. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, beliau bercerita, suatu saat salat sudah ditegakkan, sudah diiqomati, sudah qomat. Kemudian ada seorang yang yunaji Rasulullah, memanggil Rasulullah SAW. Orang ini senantiasa memanggil Rasul, ya, diajak Rasul ngobrol, padahal sudah qomat. Sampai para sahabat itu ngantuk karena nunggu apa? Nunggu Nabi menyelesaikan hajat bersama orang ini. Kemudian Nabi bangkit, ya, mengimami sholat bersama para sahabat, dan saat itu adalah sholat Isya sebagaimana dalam riwayat Muslim. Ini mempertegas keadaan Nabi kita SAW bahwa bolehnya menunda takbiratul ihram setelah sholat itu diqomati demi memenuhi hajat atau ada kebutuhan. Ya, kalau dalam hadis tadi Nabi ditarik bajunya, kemudian disampaikan saya punya hajat, Nabi memenuhi dulu. Dalam hadis yang lain kata Anas, sholat sudah ditegakkan, sudah qomat. Kemudian ada orang yang manggil-manggil Nabi, Rasulullah. Ya, diulang-ulang panggilannya sampai Nabi datang memenuhi orang ini, apa ada kebutuhan apa, ya. Saking lamanya para sahabat yang sudah nunggu mau sholat takbiratul ihram, mereka pada ngantuk. Ya, di sini bahasanya hatta nama ashabuhu. Sampai kalau nama kita terjemahkan tidur, sampai para sahabatnya tidur. Maksudnya bukan tidur pulas tapi tidur ngantuk, ya. Kemudian barulah setelah selesai Nabi qoma, berdiri dan mengimami sholat para sahabatnya. Hal ini mempertegas bagi kita bolehnya menunda jeda antara qomat dengan takbiratul ihram kalau memang ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka sebaiknya takbiratul ihram untuk sholat segera dimulai. Hajat yang lain misalkan ketika sudah qomat, imam melihat ada barisan yang kosong, maka imam boleh menunda sebentar sholat, kemudian memerintahkan yang kosong diisi. Kemudian misalkan mengatur shaf, ya, di belakang imam misalkan anak kecil yang belum balik, khawatir imamnya batal, beliau minta misalkan imamnya
bilang anak kecil ini dipindah ke tempat lain, gantikan yang dewasa. Boleh kalau memang ada hajat yang menuntut ditundanya takbiratul ihram setelah sholat diqomati. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, rahmat Nabi SAW, kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan itu wajar karena memang Allah berfirman, bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi itu kepada al-mu'minin ra'ufun rahim, maha penyayang lagi maha pengasih. Ya, itu tidak heran bagi kita bagaimana kasih sayangnya Rasul SAW kepada umatnya. Yang beliau tidak ada perkara baik kecuali beliau sudah tunjukkan kepada umatnya. Tidak ada perkara yang haram yang membahayakan kecuali Rasul sudah memperingati umatnya dari perkara tersebut. Ini kan menunjukkan kasih sayang Rasul. Bagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu dibimbing oleh wahyu, sehingga segala perbuatannya di dunia ini, pergaulannya sehari-hari, beliau selalu mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis 279. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah qala masu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian menjawab tidak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidaklah Nabi SAW diminta sesuatu kemudian beliau berkata tidak. Artinya beliau bila diminta apapun beliau akan mengatakan iya. Beliau penuhi kalau memang punya, kalau memang mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Ini menunjukkan pada kita bagaimana dermawannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah diminta sesuatu kecuali Nabi mengatakan na'am. Beliau tidak mengatakan la, tidak, tapi mengatakan iya. Hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita betapa agungnya kedermawanan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mengucapkan penolakan terhadap permintaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia punya, Nabi akan kasih. Kalau tidak, maka Nabi akan menolak dengan bahasa-bahasa yang halus. Itulah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis-hadis ini menunjukkan pada kita betapa kedermawanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedermawanan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena memang akhlak beliau sudah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Akhlak yang bisa menjadi penarik dalam dakwah. Yang tidak ada tujuan lain kita mengajak manusia ke dalam jalan dakwah bukan untuk mengikuti kita. Tapi untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Mengingatkan tentang bahayanya syirik, pentingnya tauhid, mengingatkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, jadi Rasul memiliki sifat penyayang, pengasih, bukan semata-mata untuk beliau dikultuskan, tidak, tapi untuk beribadah kepada Allah. Ini sebagai nasihat bagi kita bersama para juru dakwah, para ustadz, para kiai, ketika kita dakwah di jalan Allah, luruskan niat kita. Apa ini niat saya? Saya mengajar, saya memberikan taklim, saya membuat sekolah, saya buat yayasan, itu untuk apa? Untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah, itu. Ini tujuan besar. Ke jalan Allah, yaitu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Kembali ke jalan Rasul, mengikuti sunnah beliau. Jadi ketika kita terjun dakwah, itu jangan ada keinginan orang itu mengikuti kita. Supaya orang ikut kita, supaya kita tenar di hadapan manusia, tidak. Ini tujuan-tujuan yang bisa merusak keikhlasan. Ya, orang kalau sudah diikuti oleh orang lain, dia tanggung jawabnya besar. Besar dia.
Ketika kita salah kemudian kesalahan kita diikuti, atau bahkan kita meninstruksikan perintah sesuatu ternyata salah kemudian kesalahan kita diikuti, dosa kita akan besar. Ini bahayanya kalau kita berdakwah mengajak untuk mengikuti diri sendiri, atau mengikuti yayasan kita, atau mengikuti lembaga kita. Ya, bukan kita ajak manusia ke jalan Allah dan Rasul. Ini sebuah kekeliruan besar. Padahal Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah, ajaklah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Jadi bukan mengikuti kita, mengikuti yayasan kita, tidak. Yang disebut dengan fanatik golongan. Ini berbahayanya. Dan alangkah banyaknya di zaman sekarang ketika seorang berdakwah tujuannya hanya untuk mengikuti saya, mengikuti, berloyalitas kepada lembaga saya. Ini sebuah kekeliruan besar. Karena tidak ada keterangan kita dakwah mengajak mengikuti kelompok kita. Yang ada dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasul. Hadis-hadis ini berbicara tentang bagaimana Rasul itu memenuhi kebutuhan saudaranya sama Muslim kalau memang beliau ada dan punya. Jika tidak, maka beliau akan menolak dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakitkan atau dengan bahasa yang halus. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis (270-280). Hadis nomor 280. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala afatara qillatal mali huwal faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah kamu berpendapat bahwa yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya? Aku menjawab, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi bertanya kembali, apakah engkau berpendapat sedikitnya kekayaan adalah dia orang yang miskin? Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasul. Maka Nabi meluruskan, sungguhnya yang kaya itu adalah yang kaya hatinya, yang miskin itu adalah yang miskin hatinya. Allahu Akbar. Ini masih berhubungan dengan kedermawanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menegaskan pada kita bahwa yang dimaksud kekayaan, yang dimaksud kemiskinan bukan dengan banyaknya harta. Sampai Abu Dzar ditanya, kamu berpendapat orang kaya itu yang banyak hartanya? Iya. Yang miskin itu yang tidak punya duit? Iya. Kata Nabi, bukan. Yang kaya itu yang kaya hati. Yang miskin itu yang miskin hatinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kita dalam agama ini dianjurkan dermawan pada orang lain, membantu saudara kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wallah la an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi syahra. Demi Allah, aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Allahu Akbar. Kita semua berangan-angan mengidamkan bisa itikaf di Masjid Nabawi 10 hari terakhir Ramadan. Betul kan? Tapi kalau Anda memenuhi kebutuhan saudara Anda, saudara kita sesama Muslim, itu walaupun cuma sekali, ya kita jalan gandeng tangan saudara kita cuma sekali, itu lebih afdol, lebih dicintai oleh Nabi daripada itikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Karena orang yang itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh, pahalanya cuma untuk dia saja. Dia gak bisa ngasih pahala ke orang lain. Orang yang itikaf pahalanya untuk siapa? Untuk yang itikaf.
Tapi ketika kita memenuhi kebutuhan saudara kita, kita jalan bersama saudara kita, maka pahalanya untuk dia, diri sendiri, dan dia pun dapat, orang lain pun ya, pahalanya bisa dia berikan kepada orang lain, membuat orang lain senang, terpenuhi kebutuhannya. Maka kata Nabi, sungguh aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid ini selama sebulan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, yang Nabi mengatakan, innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan itu adalah dengan kayanya hati, dan kemiskinan itu adalah dengan miskinnya hati. Betapa banyak orang yang kaya tapi miskin hatinya, maka dia orang miskin. Dan betapa banyak orang yang sederhana, miskin ya, tapi dia kaya hatinya, dia bantu orang, dia sedekah, maka ini yang lebih afdol. Allahu ta'ala alam. Inilah para pemirsa yang bukan Allah SWT, beberapa hadis yang kita baca dalam kitab Adabul Mufrad di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami buka pertanyaan ya, interaktif bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Falyatafaddal mashkura. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah nanti kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraktif dengan Ustadz langsung di nomor 081190079912, atau bisa juga menanyakan melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081190079913. Kami harapkan nanti pertanyaan sesuai dengan tema. Baik, tapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua, itu sesi tanya jawab atau interaktif dengan Ustadz. Sekali lagi silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz di nomor telepon 081190079912 untuk pertanyaan melalui telepon, atau di 081190079913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan langsung dari pemirsa, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, apakah dengan memberikan makanan kepada saudara muslim lainnya termasuk dalam memudahkan urusan muslimin, dan utamanya saat ini banyak di hari-hari Jumat? Jazakallah Ustaz. Baik, apakah memberikan makanan kepada seorang muslim ini termasuk memenuhi kebutuhan saudaranya sebagaimana hadis yang tadi kita baca? Ya, di antara contohnya yang sekarang banyak adalah berkah Jumat ya. Jumat berkah atau nasi berkah Jumat dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan oleh saudara kita di belakangan ini, karena Jumat berkah itu kan terkenalnya belakangan ini, tidak ada zaman kita dulu SD Jumat berkah itu tidak ada. Ini termasuk amalan baik, karena bagaimanapun juga memberikan makanan amalan baik ya. Baik itu tepat sasaran ataukah tidak tepat sasaran. Kalau dikatakan apakah ini bisa dikatakan memenuhi kebutuhan saudaranya, ya sifatnya Jumat berkah itu bisa jadi memenuhi kebutuhan saudaranya, bisa juga tidak. Kenapa bisa tidak? Karena sebagian orang ya misalkan dia sudah makan di hari itu, di hari Jumat sebelum berangkat, atau ada juga yang dia nerima nasi box itu untuk yang lain, dia ambil tapi dia tidak makan sendiri. Maka bagaimanapun juga ini termasuk perbuatan baik. Kalau dikatakan apakah memenuhi kebutuhan saudaranya, bisa iya, bisa juga tidak. Ya, karena ada sebagian orang yang memang tidak menginginkan nasi itu, tapi karena dibagi dia ambil saja, kemudian dia kasih orang. Ada juga orang yang sudah makan, akhirnya dia tidak dimakan nasinya tersebut.
Ya, bisa jadi tepat sasaran, bisa jadi juga tidak tepat sasaran. Maka bagi para panitia yang akan mengadakan Jumat Berkah, ini sebaiknya ya memenuhi sasaran target untuk siapa nasi-nasi yang akan saya bagikan ini. Tidak sekedar untuk orang yang selesai sholat Jumat di sana tapi ada target lain. Ya, jadi tidak terpusat di masjid tapi dia bagikan. Karena jangan sampai dipahami Jumat Berkah itu akan menjadi berkah kalau dibagikan kepada yang sholat Jumat. Bukan seperti itu ya. Kita bagikan di pagi hari saja di hari Jumat kepada orang yang berhak, itu pun termasuk Jumat Berkah. Karena namanya hari Jumat itu dimulai ketika terbit fajar, ya, ketika malam Jumat sudah masuk hari Jumat. Karena itulah perbuatan baik ini alangkah baik lagi kalau kita tentukan sasaran targetnya, agar sedekah infak kita betul-betul bermanfaat, betul-betul tepat sasaran. Karena kalau kita sedekah tidak tepat sasaran, maka akan sia-sia belaka. Contoh misalkan ketika jamaah umroh, ya, mereka umroh di Mekah Madinah, melakukan sedekah wakaf Quran. Quran yang diwakafkan tidak standar Madinah. Maka Quran-Quran itu ketika kita taruh di rak-rak Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pasti nanti akan terseleksi. Itu ada petugas khusus yang memeriksa rak-rak Quran. Jadi wakaf kita nggak berguna, nggak dibaca di Masjid Nabawi, karena akan diambil oleh petugas Quran-Quran yang tidak standar. Yang dijual di toko-toko itu tidak standar. Sehingga ketika kita beli, orang menawarkan wakaf, kemudian kita beli berapa pieces Quran, taruh di Masjid Dil Haram atau Masjid Nabawi, bahkan orang yang jual menawarkan jasa, saya titipkan sekalian, Anda beli, nanti saya sampaikan. Itu rata-rata tidak standar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sehingga wakaf sedekah kita tidak tepat sasaran. Atau ada sebagian jamaah haji yang beli sajadah ya di toko, kemudian sajadahnya ditaruh di Masjidil Haram. Ini pasti akan dibuang. Karena karpet Masjidil Haram, karpet Masjid Nabawi dia punya standar. Ya, yang tidak bisa orang sembarangan untuk mewakafkan sajadah atau karpet. Ini sebagai contoh bahwa sedekah itu kalau tidak sesuai sasaran, tidak tepat, maka jadinya sia-sia belaka. Karena itulah bagi para panitia Jumat Berkah, ya, Anda harus memikirkan sebelum program ini dijalankan. Targetnya siapa? Agar pahala orang-orang muhsinin itu sampai. Agar pahala orang yang berinfak untuk Jumat Berkah itu betul-betul dia dapat pahalanya kembali pada orang yang berinfak. Jangan sampai dikasih nasi orang dibuang nasinya. Ya, karena dia sudah kenyang, sudah makan di rumah, ya, atau ketika dia bawa pulang ke rumah karena semua anggota keluarga sudah makan semua, akhirnya nasi box dari Jumat Berkah ini hanya ditaruh di meja makan, lama-lama tidak ada yang makan, basi. Karena ada beberapa lauk kan yang tidak tahan lama ya. Begitu sampai sore, nasinya sudah keringetan, lauknya sudah bau asem, maka tidak bermanfaat sedekah semacam ini. Ya, sekali lagi, Anda harus pastikan bahwa sedekah kita betul-betul tepat sasaran dan membuat orang yang berinfak mendapatkan pahalanya. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban atau penjelasan dari pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Ustadz dan kaum muslimin lainnya. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah diruqyah oleh orang lain? Misalnya madu ruqyah. Jazakumullah khairan Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ragukan bahwa ini termasuk perkara baru dalam agama. Bahwa seorang ketika menjual produk dengan iming-iming, embel-embel, madu ini sudah diruqyah, susu ini sudah diruqyah, maka hal itu adalah perbuatan baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ruqyah membacakan ayat Quran, ya, kepada orang yang membutuhkan, orang yang sakit, kita ruqyah dibacakan ayat Quran, boleh. Kemudian orang yang misalkan kemasukan jin, kemudian kita bacakan ayat-ayat tentang ancaman neraka yang jinnya akan kepanasan keluar, itu dibolehkan.
Jadi ruqyah itu adalah salah satu bentuk pengobatan. Ya, pengobatan yang diberikan kepada orang yang sakit dan orang yang membutuhkan. Dan kita tidak boleh meminta ruqyah. Karena salah satu penghalang masuk surga tanpa hisab, humul ladina la yastarqun, kata Nabi. Orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, mereka adalah yang tidak meminta ruqyah. Nah, maka ruqyah ini jangan diumbar bebas, dibuka lebar-lebar seperti itu. Ruqyah itu adalah berhubungan dengan kebutuhan, berhubungan dengan pengobatan. Ketika ada yang butuh, kita obati dengan baca ayat Quran. Ada yang sakit, dan seterusnya. Jadi dia tidak dijadikan sebagai alat produk yang bisa menarik orang untuk membeli produk kita. Tidak seperti itu. Ya. Madu kita bacakan Al-Fatihah, apa manfaatnya? Kemudian dijual lebar, dijual luas madu ini, ditulis di kemasannya, madu ini sudah diruqyah. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Manfaat itu kalau kita berikan seorang yang sakit suruh minum madu, kemudian sambil kita bacakan ayat Quran, itu baru bermanfaat. Bukan ketika madu sudah dibacain Al-Fatihah nih, Al-Fatihahnya akan tetap berada dalam madu. Gak ada. Manfaat ruqyah itu ketika kita baca langsung sampai kepada orang yang sakit. Bukan produknya dibacain Al-Fatihah kemudian kita berikan kepada orang yang sakit. Tidak seperti itu, ya. Sekarang bentuknya produk makanan atau minuman. Zaman sebelum itu ruqyah-ruqyah semacam ini dilakukan oleh para kiai dengan air putihnya dibacain. Kemudian diberikan kepada orang yang sakit. Keluarga misalkan ada yang sakit, kemudian salah satu keluarga berinisiatif datang ke orang pintar, akhirnya dikasih air yang sudah diruqyah, dibawa air ini suruh minumin orang yang sakit. Tidak ada manfaatnya seperti ini. Yang bermanfaat kalau kita datang langsung kepada orang yang sakit, kita bacakan ayat Quran, itu akan memberikan manfaat. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang akan membuat kita semakin jauh dari sunnah Nabi SAW. Tidaklah muncul satu perkara baru dalam agama kecuali akan hilang satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya dari pertanyaan tadi. Sambil menunggu sambungan telepon masuk, kita kembali bacakan pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Ana dari Kalimantan Barat. Ana sudah kelas 12 SMA berarti. Ustaz, lebih baik menuntut ilmu di pondok atau menikah? Karena saya bingung antara menikah atau menuntut ilmu. Karena ketika sedang sendirian susah untuk menahan syahwat Ustaz. Syukron jazakallah. Saudaraku yang berada di Kalimantan Barat, semoga Allah memberkahi Anda dan membimbing Anda ke jalan yang lurus. Mana yang lebih baik antara belajar di pondok pesantren ataukah menikah? Belajar di pondok pesantren ada sisi baik positifnya. Menikah juga ada sisi positif kebaikannya. Dalam kaidah fikih disebutkan, apabila idza tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila bertabrakan antara beberapa kebaikan, maka didahulukan yang kebaikannya lebih besar. Menikah kebaikan, belajar di pesantren juga kebaikan. Ketika ini tabrakan, maksudnya tabrakan itu tidak bisa digabungkan, kita harus milih antara belajar atau menikah. Maka pilihlah kebaikannya yang lebih besar, selama memang tidak bisa digabungkan. Kalau memang masih bisa digabungkan, Anda belajar di pesantren dalam keadaan sudah menikah, maka itu lebih baik kalau bisa digabungkan. Saya belajar di pesantren dalam kondisi sudah menikah, istri saya bawa sehingga tenang, belajar jadi khusyuk, fokus, tentu ini lebih baik. Dapat dua kebaikan. Dapat kebaikan menikah dan dapat kebaikan menuntut ilmu agama di pesantren. Ya, menggabungkan dua kebaikan tentu lebih baik daripada kita memilih satu kebaikan. Saya nggak bisa milih, Pak Ustadz, karena peraturan pesantren yang boleh menuntut ilmu adalah yang belum menikah. Dia nggak boleh pulang pergi, karena ada beberapa pesantren yang syaratnya harus di asrama.
di asrama dalam kondisi belum menikah. Ya, tidak dibolehkan. Sementara saya kalau tidak menikah, ini syahwat saya akan bermasalah. Ya, akan terganggu belajar saya di pesantren kalau saya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, bila Anda termasuk orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka lebih baik menikah. Menikah, ya. Kemudian carilah lembaga pendidikan yang membolehkan bawa istri dengan kontrak di luar pesantren, kita pulang pergi, belajar, berangkat pagi, pulang siang, zuhur. Cari pesantren yang boleh seperti itu, yang tidak mensyaratkan harus asrama. Sehingga kita dapat dua kebaikan, kebaikan menikah dan kebaikan menuntut ilmu agama. Jadi kondisinya ini tentatif ya, relatif gitu ya. Karena ada orang yang masih bisa menahan hawa nafsu, maka dia lebih baik mondok pesantren, menuntut ilmu agama. Tapi kalau ada orang yang sudah tidak kuat menahan hawa nafsunya, lebih baik dia menikah karena ini kebaikannya lebih besar. Dengan menikah kebaikannya lebih besar, setelah itu dia belajarnya bisa fokus karena dia sudah mendapatkan yang bisa meredam syahwatnya. Ya, tentu ini lebih besar daripada dia harus memaksakan pesantren tapi belajarnya tidak fokus. Lihat buku Arabiyah Linasiin tapi yang terbayang perempuan, kan bahaya. Maka lebih baik menikah. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Kita sepertinya sudah terhubung dengan telepon dari pemirsa. Sudah terhubung, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Betul. Silakan Pak Saleh Haji langsung. Semoga Ustadz, kita semua dan kaum muslimin dalam keadaan sehat, amin, memperoleh rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Untuk meruqyah diri sendiri dari suatu penyakit, ayat-ayat atau surat apa yang dibaca dan bagaimana caranya? Ya, syukron. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik, saudara kami Bapak Saleh Haji yang beliau interaktif ya, setiap pagi Jumat dan Sabtu. Beliau bertanya bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Ayat apa yang harus dibaca dan caranya bagaimana. Meruqyah diri sendiri ini lebih baik dan lebih afdol daripada kita meminta ruqyah kepada orang lain. Karena ketika kita minta ruqyah kepada orang lain, terhalanglah salah satu sebab masuk surga tanpa hisab. Orang yang bisa masuk surga tanpa hisab yang tidak meminta ruqyah. Sehingga ketika kita akan meruqyah, ruqyahlah diri sendiri. Ya, ruqyahlah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat apa yang dibaca? Seluruh ayat Al-Quran adalah obat. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, syifa'ul linnas. Al-Quran itu adalah syifa bagi manusia, obat bagi manusia. Sehingga ayat apapun yang kita baca akan memberikan kebaikan bagi orang yang membacanya. Untuk ruqyah ini ada keterangan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku yang tersengat kalajengking. Saat itu tidak ada yang bisa menyembuhkan kepala suku ini. Ya, didatangkan tabib, didatangkan dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kemudian saat itu Abu Sa'id Al-Khudri sedang kebetulan tamu, sedang mampir di desa kepala suku tersebut. Akhirnya dia mengabarkan ini ada tamu nih, barangkali bisa ngobatin. Akhirnya Abu Sa'id dipanggil untuk mengobati kepala suku yang sedang sakit ini. Beliau membacakan Al-Fatihah saja, surat Al-Fatihah. Kemudian dengan izin Allah ternyata kepala suku tersebut sembuh dari sakitnya. Karena sembuh, sebagai ungkapan terima kasih, Abu Sa'id dan para sahabat dikasih hadiah yang banyak, kambing dan lain-lain. Berita ini disampaikan kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, wa ma yudrik, apa yang membuat kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Karena Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah. Kemudian Abu Sa'id bilang bahwa Quran itu adalah syifa. Ya betul. Ya.
Dan kebetulan yang dibaca waktu itu adalah surat Al-Fatihah. Maka kaum muslimin, cara ruqyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran apapun kita baca akan mendatangkan kesembuhan dengan syarat yakin bahwa ruqyah hanyalah sebagai sarana, wasilah yang menyembuhkan, hakikatnya adalah Allah. Jadi kaum muslimin, ketika kita berobat dengan bentuk pengobatan apapun, baik Anda pilih ruqyah, baik Anda pilih pengobatan misalkan medis, dokter, pengobatan lain lagi misalkan akupuntur, ini semuanya adalah wasilah saja, sarana. Yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Harus kita yakini itu. Jangan dibalik. Yang nyembuhin ruqyah, yang nyembuhin akupuntur, yang menyembuhkan medis, Allah itu cuma kedua, ketiga. Salah. Itu terbalik. Sebab sarana itu tidak boleh dijadikan sebagai semata-mata dialah yang menyembuhkan. Salah. Harus kita yakini tetap yang menyembuhkan Allah. Sarana untuk sembuhnya adalah medis, obat dokter, atau dengan ruqyah atau dengan yang lain. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi yang kita akan bacakan dari pemirsa yang sudah masuk di nomor WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang fasik menjadi imam dan apa pengaruhnya terhadap makmum? Dari hamba Allah di Sanggau, Kalimantan Barat. Baik, saudaraku yang Allah SWT, orang yang fasik itu kan dari bahasa fusuk yang artinya khuruj. Maksudnya khuruj anit ta'ah. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Boleh kita katakan dia adalah orang yang berdosa, yang suka maksiat, itu orang fasik. Bagaimana ketika dia jadi imam? Apa pengaruhnya bagi makmum? Apabila dosa maksiatnya ini tidak mengeluarkan dari agama, tidak mengeluarkan dia dari agama, fasik, maka sholatnya makmum di belakang orang yang fasik itu sah. Sah. Walaupun dibenci, kalau ada yang lebih baik, yang soleh, tentu dia lebih berhak jadi imam. Tapi kalau dosanya itu sudah mengeluarkan seseorang dari agama, seperti dosa syirik, atau dia meyakini halalnya zina gitu dia pelaku zina, tapi juga menghalalkan, kan parah ini. Sudah menghalalkan, melakukan dosa. Maka ketika jadi imam berarti dia setelah keluar dari Islam. Orang yang menghalalkan dosa kan keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam berarti kafir. Kemudian jadi imam. Maka jangan kita angkat imam semacam ini karena dia sudah menghalalkan dosa. Beda dengan hanya pelaku-pelaku dosa, maka sholat kita sah. Tapi kalau yang diimami oleh orang yang kafir, yang sudah keluar dari agama, maka inilah yang harus kita hindari. Cari imam yang lain. Naam, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, atas penjelasan dari pertanyaan tadi, itu adalah pertanyaan terakhir di sesi kali ini, di sesi hari ini. Alhamdulillah, pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab oleh Ustaz, bisa disampaikan di kajian-kajian yang lain di Hasan TV. Terima kasih Anda sudah menyimak Hasan TV dan sudah berdonasi untuk Hasan TV. Semoga dakwah ini akan selalu dilindungi dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang hak dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.